Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 sejoli ditemukan tewas dalam saluran irigasi akibat kecelakaan tunggal di Kabupaten Pangkep. Seorang mahasiswa menjadi korban pengeroyokan sejumlah pemuda di dalam area kampus Universitas Muhammadiyah, Kota Makassar. Sebuah warung di Kota Parepare selalu ramai dipadati pembeli, padahal hanya menyajikan nasi dan sambal. Seekor piton masuk rumah warga di Kota Parepare. Ular sepanjang 3 meter itu menyusup melalui kamar mandi. Piton sempat melarikan diri ke plafon sebelum ditangkap di samping rumah. Usai ditangkap, ular dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari pemukiman warga. Petugas pemadam Parepare mengevakuasi seekor piton yang masuk rumah warga di Kelurahan Lumpue. Ular sepanjang 3 meter itu menyusup melalui kamar mandi di belakang rumah. Piton melarikan diri ke plafon sebelum ditangkap di samping rumah. Kemunculan hewan melata tersebut di permukiman warga diduga karena habitatnya terganggu, sehingga sulit mendapatkan makanan. Ularnya itu awalnya dilihat warga di mana? Kemunculan ular itu dilihat warga di belakang dekat WC. Terus ngumpet ke plafon ya? Iya, lari ke plafon. Terus kita kejar. Terus sempat kita di situ kehilangan jejak karena dia masuk di korong-korong yang ruangannya tersempit. Usai ditangkap, ular dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari pemukiman. Suwadi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Sejumlah warga mengambil paksa karung beras melebihi jatah yang diterima saat penyaluran bantuan ketahanan pangan di Kota Makassar. Akibatnya ratusan warga lain yang seharusnya mendapatkan bantuan berdasarkan data penerimaan manfaat malah tidak kebagian. Agar insiden serupa tidak terulang, pemerintah setempat akan melakukan evaluasi dengan melibatkan RT dan RW. Saling rebut, sejumlah warga di Kecamatan Kepulauan Sangkarang, Kota Makassar mengambil paksa karung beras melebihi jatah yang diterima saat penyaluran bantuan ketahanan pangan. Akibatnya ratusan warga lain tidak kebagian. Padahal mereka seharusnya mendapat bantuan berdasarkan data penerima manfaat. Menyikapi insiden ini, warga yang mengambil beras melebihi jatah diminta segera mengembalikan ke pemerintah setempat. Ada yang mengembalikan, dan setelah diselusuri dia kembalikan, ada yang kelebihan dari jumlah yang diambil sehingga yang tidak dapat itulah yang diberikan kembali kepada penerima yang tidak dapat. Satu penerima seharusnya menerima beras 10 kg dari total 657 penerima bantuan. Agar insiden serupa tidak terulang, pemerintah setempat akan melakukan evaluasi dengan melibatkan RT dan RW. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Sebuah warung tradisional di Kecamatan Soreang, Kota Parepare hanya menyajikan nasi dan sambal untuk pengunjungnya. Untuk para pengunjung diharap bawa lauk sendiri. Tapi jangan salah, rasa sambal yang khas membuat warung ini banyak didatangi pelanggan, baik itu pelanggan baru maupun pelanggan lama. Nasi dan sambal. Ya, warung tradisional di Kecamatan Soreang, Kota Parepare ini hanya menyajikan nasi dan sambal. Lalu, lauknya apa? Nah, pengunjung yang datang ke warung tersebut harus membawa ikan sendiri untuk disantap di warung. Warung yang buka sejak 6 tahun silam selalu ramai dengan pengunjung yang ingin menikmati ikan bakar ditambah sambal khas resep Ibu Nursia, si pemilik warung. Satu porsi nasi dan sambal bisa didapat dengan harga Rp10.000. Jadi semua itu pemerintah bilang lebih itu karena itu kalau mau dimakan nanti ada nasi. Jadi saya buka usaha jadi
Dan akhirnya respon pembeli bagus ya. Iya. Jadi mereka ini Bu yang beli di sini cukup beli apa aja Bu? Pak beli Nasi. Jadi ikannya mereka mereka yang beli bakar di sini. Sebelum mendatangi warung itu, pengunjung terlebih dahulu mampir di tempat pelelangan ikan untuk memilih ikan sesuai selera. Ikan-ikan dibeli itu kemudian dibawa ke warung untuk dibakar sendiri. Pengunjung bukan hanya warga dari sekitar warung, tapi juga berasal dari daerah tetangga dengan Kota Parepare, seperti Kabupaten Pindrang. Ini langsung di laut. Langsung ke. Jadi di sana kita bisa memilih ikan yang segar. Karena di sini ada beberapa macam. Jadi bisa milih-milih apa saja ikan. Setelah itu kita bawa ke sini. Karena di sini juga sudah siap. Mulai menu sambalnya ada semua lengkap. Olehnya itu ikan yang kami pilih disuruh bakar di sini sambil memilih sambalnya. Tapi kalau ingin meminta bantuan untuk dibakarkan juga bisa kok. Pengunjung diberi tambahan biaya Rp5.000. Di pelangan, terus kita bakar sendiri di sini. Terus menunya banyak, ada sambalnya, ada beberapa sambal di sini. Kita bisa pilih sendiri. Pokoknya buat jajanan ini. Ya, jadi yang di warung ini bayar apa aja Pak? Cuman nasinya aja sama sambal ya? Nasinya sama sambal. Biasa bayar per 10.000. Ya. Inspirasi usaha warung ini terbersit saat tempat pelelangan ikan usai dibangun. Banyak nelayan yang mengeluh karena tidak ada tempat makan di sekitar lokasi. Seiring waktu, bukan lagi nelayan yang memadati warung itu, namun juga warga luar kawasan kampung nelayan yang datang. Suardi Gata melaporkan dari Kota Parepare. Jemaah haji kloter ke-7 diberangkatkan ke Arab Saudi dari Embakasi Makassar. Ratusan pengantar memadati asrama Haji Sudiang demi mendoakan para jamaah. Selama menunaikan ibadah haji, para jamaah dihimbau untuk menjaga kondisi kesehatan mengingat perbedaan cuaca cukup ekstrim antara tanah suci dan tanah air. Ratusan pengantar jemaah haji memadati area parkir asrama Haji Sudiang, Kota Makassar. Keluarga jemaah dilarang masuk asrama. Mereka rela menunggu demi mengantar keberangkatan para jemaah haji yang tergabung dalam kloter 7. Para pengantar hanya dapat melambaikan tangan dan mendoakan jemaah yang menaiki bus keluar asrama haji. Ada 388 jemaah ditambah 5 petugas dalam kloter 7. Para jemaah dari Makassar, Pangkep, dan Papua. 5 jemaah diantaranya berusia lanjut sehingga harus menggunakan kursi roda. Selama menunaikan ibadah haji, para jemaah diimbau menjaga kondisi kesehatan, mengingat perbedaan cuaca cukup ekstrim antara tanah suci dan tanah air. Bahkan cuaca di Arab Saudi mencapai 40 sampai 50 derajat. Kloter 7 ini jumlahnya full, ya 388 tambah 5 petugas, jadi 393, terdiri dari Provinsi Papua, kemudian Papua, Pangkep, dan Makassar. Bagaimana kondisinya Pak? Alhamdulillah tadi pemberangkatan yang pakai kursi roda ada 5 yang saya lihat, dan alhamdulillah kondisinya segar bugar, ya, alhamdulillah, dan secara keseluruhan jamaah kloter 7 ini alhamdulillah sehat walafiat. Dari embarkasi Makassar, 2.740 jemaah haji yang tergabung di dalam 7 kelompok terbang telah diberangkatkan ke Arab Saudi. Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar. Semoga seluruh jemaah haji Indonesia dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar ya. Nah, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Glenn Joshua mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.